Selamat pagi. Shalom. Shalom. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Di pagi hari ini saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita. Lihat dari lampu baju saja merah-merah, menyala. Haleluya. Di pagi hari ini kita bersuka cita karena kita boleh merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bukan sebagai bayi kecil di dalam palungan, tetapi kita merayakannya sebagai Raja yang akan datang memerintah di atas dunia ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, tenaga kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan sekalian bangkit berdiri, dan ibadah di pagi hari ini kita awali dengan doa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, di hari Natal ini Tuhan, hari yang penuh dengan bahagia, hari yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu bahwa kedatangan Tuhan kami, Juru Selamat kami yang kami rayakan di hari ini sungguh membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita, sebab kami tahu bahwa Engkau Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, telah Engkau tebus, telah Engkau selamatkan ya Tuhan. Sebab itu kami datang dengan penuh sukacita, membawa hidup kami, membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu. Sebab hari ini Tuhan kami datang dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur kami datang dalam ibadah Natal ini Tuhan, menaikkan puji-pujian kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas perkenananmu ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kelayakan yang Kau sudah berikan bagi kami, pengampunan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dengan penuh keberanian dan penuh kepercayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang dengan penuh sukacita untuk meninggikan Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, mari Kau kuduskan setiap hati dan pikiran kami, arahkan pandangan kami hanya kepadamu Tuhan di dalam ibadah ini, karena kami hanya mau meninggikan satu nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ibadah ini Tuhan, dari awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau kuasai seluruh hidup kami, ambil alih hidup kami dan ibadah ini Tuhan. Ambil alih seluruh pelayanan ini ya Bapa. Berkati dan urapi hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Biarlah pelayanan mereka Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur serta kami habiskan ibadah Natal kami di pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak dengan segala pengagungan kami. Mulia
anak-anak sekolah minggu. Someone special.
Terima kasih untuk pujiannya anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan kalian bangkit berdiri. Tuhan izinkan kami ada di tanggal 25 Desember 2025. Kami percaya Tuhan bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memperingati lahirnya Tuhan, lahirnya Yesus di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ada banyak hal yang tanpa kami sengaja ataupun kami sengaja mengecewakan hati Tuhan. Tapi kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, sekali lagi kami berkata karena Tuhan tidak pernah melihat itu semua. Tuhan mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kami tanpa syarat. Karena itu kami bersyukur. Kami bangga punya Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Kami masih ada, masih kuat, masih hidup, masih bernapas, masih menikmati berkat karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Karenanya Tuhan kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan di hari Natal ini. Terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan, yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Dan biarlah ini penyembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong
Roh-Mu yang kudus tetap mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar firman Allah yang akan kami dengar lagi hari ini menolong dan memberkati kami, sehingga dalam menjalani hidup ini kami mau sungguh-sungguh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur ya, karena Tuhan izinkan saudara dan saya hari ini kita masih ada ya, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang ke ribuan tahun ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Sekali lagi saya mau berkata, tidak ada yang bisa kita balas atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Saudara mau rajin gereja, saudara mau melayani model apapun, tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Itu yang saya bilang, yang rajin gereja saja, yang rajin melayani saja, nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan orang yang pemalas? Bilang kiri kanan, bukan saya yang dimaksud Pak Pendeta. Haleluya. Bayangkan, yang rajin saja nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Bagaimana orang yang Haleluya. Tapi di sini tidak ada yang malas. Amin. Bilang kiri kanan, bukan saya yang dimaksud Pak Pendeta. Haleluya. Jadi saudara, ternyata Alkitab bilang begini, setiap jeri lelah kita dengan Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Haleluya. Amin. Karena itu sepanjang 1 tahun, mungkin Tuhan di atas dia lihat dari sepanjang 1 tahun ini bagaimana ya kesetiaan kita kepada Tuhan saudara. Dan saudara tahu, kita saja yang tidak setia, Tuhan masih berkati kita sampai sekarang ini. Amin. Haleluya. Itu tidak setia saja, Tuhan berkati kita. Tuhan cukupkan keperluan kita. Tuhan tambahkan kita punya berkat. Saudara bisa bayangkan kalau saudara 1 tahun ini, saudara baik, saudara setia dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Sudah 90% ini semua pakai baju apa ini? Baju bergendi. Saya cari-cari bergendi, ternyata saudara saya putar cari toko tidak dapat bergendi. Terus saya buka lemari saya, ternyata ada baju. Rupanya sudah beli 3-4 tahun yang lalu ini. Ini baru saya pakai lagi. Haleluya. Jadi jangan bilang ini baru. Cuma karena disetrika, pakai parfum, jadi Anda kalau baru terus, ya ini 3-4 tahun yang lalu. Ya. Kalau Pak Kastanya mungkin baru itu. Oh lama juga ya. Haleluya. Pak Martin ini warna apa ini? Hah? Haleluya. Firman Tuhan bilang begini, dengar, ini catat. Kalau yang kelihatan saja Anda tidak taat, apalagi yang tidak kelihatan. Saya yang Anda lihat sebagai gembala bilang pakai baju bergendi, Anda tidak dengar. Sio, Anda mau dengar Tuhan yang tidak kelihatan, omong kosong. Dengar, saya mau kasih tahu. Karena Alkitab bilang begitu, betul nggak? Kalau yang kelihatan Anda tidak taat, omong kosong kalau Anda taat yang tidak kelihatan. Makanya mari, kalau Anda taat pada yang kelihatan, istri kalau taat pada suami, pasti dia taat pada Tuhan. Tapi kalau dia tidak taat pada suami yang dia lihat, baru bilang, Tuhan aku menyembahmu, pret. Haleluya. Firman Tuhan. Saya bicara atas dasar data dan dasar. Kalau yang kelihatan kamu tidak taat, mana mungkin yang tidak kelihatan kamu mau taat.
Puji Tuhan, Ibu Olive pakai baju burgundy. Haleluya. Ya. Ada orang muka sangar tapi taat. Ada orang muka tapi tidak taat. Haleluya. Saya ingin cari tahu siapa-siapa yang kalau taat pada saya, itu pasti taat pada Tuhan. Itu firman kok tidak bisa dibantah. Tapi kalau sudah tidak taat sama yang kelihatan, haleluya. Amin. Haleluya. Jadi mari kita mau dengar sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita mau taat kepada yang kelihatan. Anak-anak muda dengar, Anda omong kosong taat sama Tuhan kalau Anda tidak taat sama orang tua yang Anda lihat. Omong kosong. Biar Anda main keyboard lagi. Tuhan apa di situ? Kalau taat pada yang kelihatan, Alkitab bilang pasti taat kepada yang tidak kelihatan. Amin. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, saya mau taat. Kasih tahu saya mau taat. Haleluya. Puji Tuhan. Ini Natal yang bisa merestorasi cara hidup kita. Haleluya. Ya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan karena sorotan tema tahun ini kan rata-rata semua Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tapi saya kasih judul khotbah Allah peduli menyelamatkan keluarga. Jadi saya rubah kata hadir dengan peduli. Kenapa saudara? Ya hadir, Tuhan sudah hadir ribuan tahun yang lalu. Melalui peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini. Ya. Tapi Allah peduli menyelamatkan keluarga. Ada apa? Kenapa Allah begitu concern? Kenapa Allah begitu peduli? Kenapa Allah begitu memberi perhatian kepada keluarga, saudara? Ya. Saya mau beritahu, karena keluarga itu bukan siapa-siapa yang bentuk, tapi Allah sendiri yang bentuk keluarga. Amin. Haleluya. Jadi yang bentuk keluarga itu Allah sendiri. Allah ciptakan Adam, lalu dia kirim siapa? Hawa. Lalu kemudian lahirlah Kain dan Habel. Siapa yang bentuk? Itu Allah. Haleluya. Karena itu dengar baik. Karena Allah yang bentuk keluarga. Jangan coba-coba ada yang lain ganggu keluarga. Pasti berurusan dengan sang pembentuk itu. Haleluya. Ada dua lembaga yang saya tahu dalam kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu yang Allah sendiri bentuk. Lembaga pertama disebut dengan keluarga. Allah yang bentuk. Lembaga kedua yang dibentuk oleh Allah siapa? Apa? Gereja. Eklesia. Karena itu dua lembaga ini Allah bertanggung jawab penuh untuk menjaga. Kalau ada orang yang main-main dengan dua lembaga ini, dia berurusan dengan Tuhan. Makanya perhatikan, ada rumah tangga yang main-main, hancur. Pasti hancur. Kalau ada laki-laki suami selingkuh, rumah tangganya pasti hancur. Karena dia main-main dengan keluarga. Kalau ada istri yang mata keranjang, main-main, dia pasti hancur. Kenapa? Karena dia berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang bentuk. Sama dengan gereja. Anda jangan main-main dengan gereja. Karena gereja lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Anda main-main dengan gereja, Allah sendiri akan berurusan dengan Anda. Karenanya saya bilang, Allah peduli menyelamatkan keluarga. Amin, saudara. Haleluya. Allah peduli untuk selamatkan keluarga saudara dan saya. Karena dia yang bikin. Haleluya. Jadi Natal itu, dengar baik,
Itu bukti kehadiran Tuhan untuk sebuah rancangan yang luar biasa dari Tuhan. Saya ayatnya sama semua. Ya, Matius 1 ayat 21. Coba next. Ini ayat yang menurut saya tidak perlu kita baca. Kenapa? Karena ini ayat semua. Cuman beda, saya kasih judul antara hadir dan peduli. Allah peduli dengan keluarga. Dengar baik. Saya ulangi lagi pendahuluan saya. Ada 2 lembaga yang Allah sendiri bangun, yang Allah bentuk. Yaitu lembaga pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah gereja. Dalam Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesia, jemaat, gereja. Karena itu kalau ada orang main-main dengan 2 lembaga ini, saya dapat pastikan dia bukan berurusan dengan siapa-siapa, tapi dia berurusan dengan Tuhan. Berani kau hancurkan, berani kau main-main, Allah akan turun tangan dan hancurkan kita juga. Saya belum pernah temukan ada orang yang bermain dengan keluarga lalu keluarganya aman-aman saja. Dan saya juga pernah temukan orang yang main-main dengan gereja, lalu gereja mau berkati dia, lalu gereja mau tolong dia. No. Haleluya. Karena itu jangan main-main dengan 2 lembaga ini. Tahun 2026, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau lihat berkat Tuhan, Anda jangan main-main dengan gereja. Amin. Mari setialah melayani jika ada kesempatan. Haleluya. Jangan sampai Anda berdoa, Tuhan tolong berikan saya pekerjaan. Akhirnya Tuhan tolong, dapat pekerjaan, tidak mau melayani. Haleluya. Mana itu Acel? Tentara. Diri, siap. Haleluya. Harus melayani sebelum pulang Manokwari. Duduk. So jadi tentara baru tidak mau melayani apa? Tuhan cabut 1 kali baru tahu. Siapa lagi yang sudah berhasil di sini? Siapa lagi? Aldi. Diri, bukan siap duduk. Bisa melayani? Ya. Jadi polisi baru tidak mau melayani. Haleluya. Siapa lagi yang Angga ada? Ya. Diri. Udah jadi tentara. Siap melayani? Ya. Itu. Haleluya. Kalau dikasih kesempatan melayani. Ya. Kalau mau Anda punya posisi itu, tetap dikawal oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, mari. Tetap melayani Tuhan. Jangan sudah dapat dari Tuhan, jangan seperti 10 orang kusta. Minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan kasih sembuh 10-10. Sudah tahu yang melayani berapa orang? 1 saja. Yang tambah. 9 sudah terima kesembuhan, terima berkat Tuhan, lari. 1 saja yang balik. Haleluya. Ini bukan yang dimaksud Pak Evan itu pengintai. Pengintai itu 2. Haleluya. 1 saja yang balik, Pak. Dan dia bilang saya mau melayani. Terima kasih. 1 yang balik. Tapi anak-anak muda di tempat ini ada 1 yang sementara latihan apa? Tes ya, siapa? Pendidikan, Sabo. Angkatan darat juga itu. Haleluya. Ini pergumulan yang luar biasa. 2026 kalau Anda diberi kesempatan. Tapi ini dong petugas juga susah juga, jadi tidak ada kesempatan ini. Dinas terus, apalagi masih muda-muda. Kalau macam Pak Roy, so aman-aman, so sedikit. Tapi tetap kalau jaga-jaga saja. Namanya anak buah. Makanya saya ulang-ulang bilang, ambil perwira supaya kan kita senang kalau di tempat ini tiba-tiba ada Kapolres Roy Pasaribu SH. Saya tidak jalan di atas tanah. Ya bangga dong.
Haleluya. Paling tidak SIM gratis. Semua SIM. Nah, itu cuma intermezzo saja. Bukan itu, tapi ada kebanggaan. Sebagai orang tua rohani, saya rasa bangga kalau jemaat sukses dan berhasil semua. Haleluya. Kemarin ada 5 orang mereka tes CPNS dan lulus semua. Wih, luar biasa. Tes P3K lulus semua. Sampai saya ke Kilo, saya lihat Bapak Dewi, saya panggil, halo Bapak P3K. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan. Next. Allah peduli menyelamatkan keluarga. Karena tadi saya bilang alasannya, karena Allah sendiri yang bentuk keluarga ini. Allah pasti akan jaga, Allah pasti akan bertanggung jawab. Karena itu dengar baik, jangan main-main dengan keluarga. Haleluya. Anak-anak dengar, jangan main-main, jangan kau main-main dengan kau punya orang tua, tidak boleh. Alkitab jelas bilang, kalau kau hormati orang tua, maka kau pasti akan baik keadaan. Itu artinya kau jaga lembaga yang Allah bentuk itu. Kalau kau taat pada orang tua, bukan saja kau bahagia, bukan saja kau baik, tapi Alkitab berkata, engkau akan diberkati dimanapun engkau berada. Haleluya. Anak-anak dengar, selama kau orang tua masih ada, biar kau anak 3, kau tetap anak. Jangan bilang, saya suka keluarga. Keluarga apa? Keluarga, tapi kau status tetap anak. Kecuali kau mama dan kau bapak sudah inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Artinya sekali di udara, tetap di udara. Itu baru kau punya status sudah bukan anak lagi. Tapi kalau masih ada bernapas mama, bapak, berarti kita sebagai anak. Makanya setiap kali Natal itu saya datangi mama. Ya, setiap kali Natal saya datang mama. Orang Jawa bilang wah, bukan sewot, bukan. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan, keluarga membutuhkan keselamatan. Kenapa? Kenapa keluarga membutuhkan keselamatan? Karena ada satu kerajaan yang tidak suka keluarga itu. Dan itu Allah tahu. Keluarga adalah rancangan Allah yang pertama dan utama. Sejak dosa masuk ke dunia, keluarga menjadi medan pertempuran antara kasih dan ego, antara iman dan nilai-nilai dunia ini. Keluarga hari-hari ini menghadapi lebih banyak masalah, krisis, nilai dan identitas rohani. Hati-hati. Karena itu dengar baik saya mau beritahu, kau akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Kalau kau main-main dengan dua lembaga ini. Keluarga hari-hari ini menghadapi lebih banyak masalah. Ada mulai hilang krisis nilai. Perhatikan ya. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda, keluarga Anda masih ada punya hubungan yang harmonis, itu berarti Anda tidak terkikis. Haleluya. Kalau keluarga Anda masih ada nilai-nilai yang positif, suami mengasihi istri menghargai suami, anak-anak menghormati orang tua peduli terhadap anak-anak. Tolong juga orang tua selalu peduli buat anak-anak. Haleluya. Amin. Peduli. Perhatikan anak-anak, jangan kasih biar anak-anak sudah jam 11 belum pulang, malah orang tua tidur. Telepon kak, nah kau di mana? Itu kepedulian orang tua. Ini mau anak datang jam 2. Mau salahkan siapa kalau anak perempuan pulang jam 1, pulang jam 2, enggak pulang-pulang, salahkan siapa? Tiba-tiba dia datang berubah. Yang tadinya dia pergi dengan badan lurus, datang semua
berubah dan haleluya. Terus mulai salahkan anak. Dasar anak mempermalukan orang tua, anak tidak tahu diri, anak mulai salahkan anak, tidak bisa. Haleluya. Jadi kita harus untuk mengecek Bapak Ibu Saudara, kita harus lihat jangan sampai krisis nilai dan identitas rohani dalam keluarga kita itu bergeser. Ya, lanjut. Ini poin pertama yang saya mau beritahu buat saudara. Ya, ada dua era yang sekarang ini, kalau kita tidak hati-hati kita akan terjerumus ke sana. Yaitu namanya era disrupsi. Era disrupsi itu adalah sebuah teknologi atau media sosial yang mengguncang tatanan lama. Nilai-nilai keluarga tradisional tergantikan oleh kecepatan, kesenangan, dan ketenaran. Orang dulu ada istilah begini, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang apa? Mereka bilang begini, di tempat tidur bisa kerja. Haleluya. Ini namanya era disrupsi. Anda boleh searching apa itu era disrupsi. Jadi sebuah teknologi yang telah mengguncang tatanan lama. Sebuah nilai-nilai yang dulu kita kenal. Orang mau tenar, orang mau senang, orang mau apa itu harus berupaya, harus kerja keras. Sekarang kan tergantikan itu. Haleluya. Orang mau tenar, bikin aja video viral. Bisa tenar kan? Haleluya. Kemudian ada lagi era post-truth. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta, tetapi oleh perasaan dan opini. Akibatnya keluarga kehilangan kompas moral. Ini era sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Keluarga harus diwaspadai yang seperti ini. Jadi kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta, tapi oleh perasaan dan opini. Saudara lihat, ya, kalau orang bikin media sosial, saya kasih contoh, hampir kasus ijazah itu bisa berubah. Ada sebuah istilah yang lagi keren sekarang, dibilang begini, kebohongan yang terus-menerus diviralkan itu bisa jadi kebenaran. Nah ini, padahal kebenaran itu harus berdasarkan fakta, bukan informasi, bukan opini. Haleluya. Akhirnya keluarga bisa kehilangan kompas moral. Haleluya. Ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Jadi Natal itu mengingatkan kita bahwa Allah tidak biarkan keluarga binasa dari yang tadi. Allah tidak biarkan. Karena itu tadi saya katakan Allah peduli. Melainkan hadir dalam Kristus untuk menyelamatkan dan memulihkan kita. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, percayalah peristiwa Natal itu sanggup menyelamatkan dan memulihkan kita. Meskipun di tengah-tengah keadaan sekarang, zaman sekarang, kita penuh dengan tantangan. Tapi ingat, Allah peduli dengan keluarga kita. Amin. Bilang kiri kanan, Allah peduli dengan keluarga kita. Makanya jangan main-main dengan gereja, jangan main-main dengan keluarga. Haleluya. Supaya Natal itu menjadi bukti kepedulian Tuhan terhadap keluarga saudara dan saya. Bukti kepedulian Tuhan terhadap gerejanya. Saudara dan saya harus bisa jadi orang yang taat juga. Amin. Haleluya. Jangan main.
Jangan karena Tuhan peduli lalu kita main-main. Anda berurusan dengan Tuhan. Haleluya. Sebab ada istilahnya sebab akibat atau karma atau tabur tuai. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, itulah Natal. Saya tidak lama karena saya khotbah cepat hari ini, karena kita akan jalan-jalan. Haleluya. Tapi ini penting yang saya mau beritahu buat kita. Jadi Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan keluarga binasa, melainkan hadir dalam Kristus untuk menyelamatkan dan memulihkan. Ada 3 yang saya ingin bagikan kepada kita berdasarkan ayat 21 dari Matius 1. Keselamatan itu direncanakan. Keselamatan itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba atau di luar rencana. Tapi keselamatan keluarga itu direncanakan oleh Tuhan. Berdasarkan ayat ini, engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi keselamatan keluarga itu direncanakan jauh hari sebelumnya. Bahkan dengar baik, saya temukan kebenaran firman Tuhan itu. Itu ada pada kejadian 3 ayat 15. Itu rancangan Allah. Bayangkan Yesus belum lahir. Amin. Sudah direncanakan. Dan sempurna. Haleluya. Excellent. Allah sudah menyiapkan rencana keselamatan sejak semula. Kenapa saudara? Karena Allah tahu keluarga kelak nanti pasti akan mengalami banyak tantangan. Jadi saudara, anak-anak muda yang baru merencana mau menikah, ya, ingat, Anda menikah itu bukan berarti tidak ada tantangan. Anda akan pasti hadapi tantangan. Kalau tidak percaya, tanya sama orang-orang yang sudah menikah ini. Jadi kita itu anak-anak muda dengar, menikah itu bukan enak-enak. Haleluya. Menikah itu Anda sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan. Amin. Itu. Kalau yang enak-enak itu bonus dari sebuah pernikahan. Tapi ingat, Anda mau menikah itu ingat. Karena Anda akan menghadapi teman yang tidak sepikiran, beda hati, beda suku, beda IQ, ya, beda. Bayangkan, haleluya. Kalau Anda rajin, Anda akan dipertemukan dengan orang malas. Haleluya. Kalau Anda baik, Anda akan dipertemukan dengan pasangan yang kurang baik. Tidak mungkin Anda coba tanya. Anda plus, lalu Tuhan kirim pasanganmu plus juga. Nah. Kalau Anda plus, Tuhan akan kirim pasanganmu apa? Minus. Haleluya. Kalau Anda minus, Tuhan kirim yang plus. Jadi yang baru mau rencana, pikir panjang, pikir baik-baik. Haleluya. Jangan sampai begitu Anda menikah, langsung bilang gini, kalau saya tahu dia begini, ya haleluya. Kalau saya tahu apa? Makanya harus pikir baik-baik. Lihat pepet popot. Haleluya. Anda harus cek baik-baik. Anak-anak muda dengar baik. Anda cek baik-baik. Tapi kalau anak muda yang jemaat GBL masih, tidak usah diragukan lagi. Karena sudah melalui seleksi dan sudah melalui tahapan-tahapan yang aman. Coba tanya Wis, mana Wis?
Haleluya. Ya. Tapi kalau anak-anak muda di luar sana yang masih malas gereja 1 tahun 1 kali, nanti ada Kristen Pasca dan Kristen Natal. Natal baru muncul. Hati-hati. Saya kasih tahu. Pikir baik-baik. Kalau dia rajin gereja, wah, rajin gereja saja masih tanda tanya, apalagi yang 1 tahun 1 kali. Baru kalau ditanya baik, dia akan bilang, oh dia paling baik, itu karena cinta. Karena cinta kau bilang baik. Kau belum merasa depo tangan dan depo kaki. Haleluya. Kalau kau rasa tangan dan kakinya, nah itu baru. Haleluya. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Keselamatan keluarga, tapi juga gereja Tuhan, itu direncanakan secara sempurna oleh Tuhan. Haleluya. Itu Allah merencanakannya bukan asal-asal, tapi direncanakan secara sempurna dan juga secara spesifik. Ya, bukan saja secara sempurna, tapi secara spesifik. Spesifiknya itu di mana? Ia akan menyelamatkan umatnya. Garis bawahi. Yang disebut dengan spesifik itu umatnya. Artinya hanya yang menjadi umat Tuhan. Hanya yang percaya. Relevansi dengan Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap itu yang disebut dengan spesifik. Jadi tidak semua manusia. Amin. Hanya mereka yang percaya Yesus. Jadi saudara dan saya yang percaya Yesus, itu masuk dalam rencana Tuhan. Soal kepedulian Tuhan terhadap keluarga. Amin. Haleluya. Jadi saudara dan saya bilang kiri kanan, saya masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Jadi kalau saudara punya keluarga sekarang ada bagaikan telur di ujung tanduk, dengar saya mau beritahu, jangan takut. Karena keluargamu ada masuk dalam rencana Tuhan yang spesifik. Amin. Kalau ada bakalai sedikit, kurang paham laki bini, ya, saya mau kasih tahu, itu bagian daripada lika-liku keluarga. Haleluya. Jangan bilang, aduh saya sudah tidak tahan dengan keluarga ini. Pas Anda bilang begitulah Tuhan panggil dia. Dan kau akan menyesal. Aduh saya sudah tidak tahan dengan bapak ini, dengan saya suami. Tiba-tiba Tuhan tarik dia, kembali pulang. Dan akhirnya kau bilang, aduh ternyata saya banyak temukan kesaksian begini. Rumah tangga berkelahi. Istri bilang, aduh saya sudah tidak tahan dengan saya laki ini. Tiba-tiba dia laki mati. Tiba-tiba dia bilang mungkin, aduh Pak Pendeta, ternyata setengah mati juga kalau tidak ada suami. Saya bilang begini, kalau begitu mau cari baru kan? Dia bilang bukan soal mau cari baru, tapi memang setengah mati kalau tidak ada laki-laki. Siapa mau urus babi? Ini contoh saja. Haleluya. Siapa yang naik? Kalau lampu mati, siapa yang mau naik ganti? Haleluya. Pompa air mati. Haleluya. Memangnya istri-istri yang mau turun tangan yang begitu? Kan tidak mungkin. Tapi ada juga istri yang turun tangan tapi tetap. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita bersyukur ya, karena keluarga kita itu masuk dalam rencana Allah yang spesifik. Keselamatan itu diberikan bagi keluarga. Allah ingin setiap rumah mengenal dan mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ini poin penting, dengar baik. Satu keluarga, bapak, mama, dan anak-anak harus tahu dan mengakui bahwa Yesus itu juru selamat pribadi. Ingat itu. Jangan sampai yang tahu cuma bapak dan mama. Tapi semua keluarga harus mengenal dan mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi. Lanjut. Yang kedua,
keselamatan di sini ditulis melalui penyertaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang luar biasanya keluarga, Allah itu begitu peduli. Kenapa? Karena keselamatan yang disediakan bagi keluarga itu bukan keselamatan yang tanpa penyertaan Tuhan. Haleluya. Rujukannya, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Allah menyertai kita. Jadi keselamatan yang kita dapatkan, yang disediakan, yang Tuhan buat dalam kehidupan keluarga saudara dan saya, bukan keselamatan tanpa penyertaan, tapi keselamatan yang diwarnai oleh penyertaan Tuhan di sana. Itu yang luar biasa. Jadi saudara dan saya, Bapak Ibu, percayalah, keluarga kita itu ada penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu, dengar, saya mau beritahu, menyadari bahwa keluarga kita itu ada penyertaan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, mari kita jangan main-main. Tapi saya mau beritahu, respon kita terhadap penyertaan Tuhan itu harus yang baik juga. Harus yang positif. Haleluya. Jangan sampai respon kita itu tidak bagus. Penyertaan Tuhan, salah satu respon kita, yang mari kita mau setia kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Setia pada Tuhan. Tahun 2026 saya berharap ada banyak laki-laki yang jadi singer di sini, melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Anak muda laki-laki, nanti Pak Simon yang koordinir. Haleluya. Yang sudah punya anak 1-2 melayani. Haleluya. Kita mau lihat wajah-wajah baru dalam melayani 2026. Kalau Anda tidak melayani, jangan sampai 2026 Natal begini, cari di mana dia. Cari, aduh. Tidak tahu sudah di mana. Haleluya. Amin. Mau melayani anak-anak muda, amin. Amin. Haleluya. Saya mau kasih tahu, jangan Anda terlalu yakin pekerjaan Anda itu sudah safe, sudah aman. Tidak ada pekerjaan kita, menurut Alkitab, tidak ada pekerjaan kita yang aman. Amin. Bahkan dalam Yesaya, firman Tuhan bilang gini, Allah dapat merusak pekerjaan kita. Jadi jangan pikir, saya sudah P3K, aman sudah. P3K belum aman. Saya sudah PNS, aman, sudah aman. Tidak ada pekerjaan yang aman, saudara. Saya sudah perwira, mana Bapak Menanti belum datang. Ya. Tanggal 2 beliau dapat pengumuman. Saya bilang saya percaya tanggal 2 pengumuman buat Bapak Menanti lulus tes. Dan kalau dia lulus berarti dia nanti balik bulan Juli. Karena harus ikut pendidikan CAPA, calon perwira. Kalau datang itu pangkat apa itu kalau CAPA itu? Lihat dari itu posisinya jadi apa itu? Posisinya dan Ramil. Dalam nama Yesus dan Ramil. Pal putih. Haleluya. Saya berdoa supaya dia jadi dan Ramil pal putih. Haleluya. Supaya kalau tinggal kontak. Dan gereja membutuhkan ini. Anak buah datang. Haleluya. Apapun yang Tuhan kasih buat kita itu ada maksud, ada destiny Tuhan di sana. Haleluya. Bukan tidak ada destiny, bukan tidak ada tujuan, ada tujuan. Bahkan uang saja yang kita dapat itu bukan ada maksud Tuhan buat kita. Kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Apalagi kalau jabatan-jabatan. Bayangkan saya, anak-anak sekolah minggu kita ini, saya berdoa 20-30 tahun depan mereka jadi pejabat-pejabat semua. Haleluya. Bukan tidak mungkin. Saya sudah bilang, saya yakinkan kenapa 20 tahun yang lalu
jemaat tidak ada apa-apa. Haleluya. Amin. Tapi sekarang lihat, Pak Evan yang cuma pagi-pagi bikin bersih kantor bea cukai, pulang malam ke sana. Tidak ada. Tahun berapa itu Pak Evan? Berapa tahun lalu? Hampir 10 tahun lalu. Pak Evan ini tidak dihitung. Tidak pernah ada pengundangan dari orang Toraja dia. Waktu itu. Loh, ini kita bicara. Saya bicara ini apa adanya, ini fakta. Sekarang undangan terus datang. Betul tak? Apalagi semua P3K. Nanti saya panggil Bapak P3K. Haleluya. Sopir saja, tapi Tuhan angkat. Haleluya. Yang penting Bapak Ibu Saudara, dengar, kita bersyukur karena keselamatan, kepedulian Tuhan terhadap keluarga itu melalui penyertaan. Ada penyertaan Tuhan di sana. Natal bukan dongeng, melainkan real. Allah masuk ke dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Sang Immanuel menyertai Yusuf dan Maria, demikian juga Ia menyertai seluruh keluarga kita. Amin, saudara. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan Maria. Bayangkan Yusuf dan Maria itu dikejar-kejar, mau dibunuh bayi Yesus. Tapi dengar baik, selama ada penyertaan Tuhan, kita pasti akan lihat pembelaan Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, selama ada penyertaan Tuhan, kita akan lihat pembelaan. Haleluya. Tidak salah. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita imani bahwa Allah menyertai keluarga saudara dan saya. Haleluya. Dan yang ketiga, penyertaan menuntun ketaatan. Haleluya. Jadi dengar baik, ini poin terakhir yang saya mau beritahu buat kita. Melalui kepedulian Tuhan terhadap keluarga dan gerejanya. Keselamatan yang dari Tuhan itu menuntun kita kepada ketaatan. Jadi kepedulian Tuhan terhadap keluarga, penyertaan Tuhan terhadap keluarga saudara dan saya, dengar baik, itu menuntun kita supaya saudara dan saya menjadi orang yang taat. Sebagaimana Yusuf waktu mendengar suara dari malaikat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jangan sampai saudara dan saya ya tidak jadi taat. Makanya saya lagi bilang 2026 kalau bisa Pak Ketua Kompria, ada Pak siapa ini? Pak Sekretaris 2026 Pak Sekretaris Singar di depan. Haleluya. Bendahara mana? Pak Bendahara Pak Roni jadi Singar. Sopi 3K tuh, ingat. Ya. Sopi 3K, mari melayani. Suara bagus, jangan sembunyikan talenta. Suara bagus. Haleluya. Pak Wanda suara bagus. Saya serahkan ke majelis yang urus mereka itu. Ketaatan. Jadi menuntun kita kepada ketaatan. Ketaatan itu merupakan respon yang benar, respon yang positif. Bilang kiri kanan, ketaatan itu respon yang benar. Haleluya. Jadi kalau kita taat itulah bentuk respon kita terhadap apa? Penyertaan, kepedulian, keselamatan yang Tuhan berikan melalui peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini. Mari kita mau jadi orang-orang yang taat. Amin. Yang sudah jadi tentara, jadi polisi, harus responnya itu taat. Jangan seperti tadi saya ke pendahuluan ada 10 orang kusta. 10 disembuhkan, tapi cuma 1 yang taat. Haleluya. Jadi Aldi taat,
Ya, haleluya. Itu siapa yang di samping? Orang baru. Selamat datang Nona. Haleluya. Anda hadir di sini bukan kebetulan. Tapi Anda hadir di sini karena rencana Tuhan. Kenapa? Bagi orang percaya tidak ada yang kebetulan. Catat baik. Bagi orang percaya tidak ada yang kebetulan. Semua dalam kerangka rencana Tuhan. Jadi termasuk Nona, rencana Tuhan ada di tempat ini. Semoga terus dan selama-lamanya. Haleluya. Ada yang baru lagi? Ini baru juga. Ya, selamat datang. Sekali lagi Anda ada di sini bukan kebetulan, tapi rencana Tuhan. Haleluya. Tidak apa-apa. Haleluya. Namanya orang merencanakan ke depan. Gereja itu hanya bisa mensupport, mendukung dan mendoakan. Haleluya. Jangan gereja jadi lawak-lawak orang tua. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Gereja itu harus menjadi support dan mendoakan. Amin. Bahkan gereja bisa menjadi agent pencari. Haleluya. Ada yang bilang, Pak Pendeta bagaimana? Sudah saya berdoa. Kalau dari luar tidak ada, cari di dalam. Haleluya. Kalau yang baik kenapa kita? Haleluya. Kita ini kadang-kadang aneh-aneh. Haleluya. Kalau yang baik, Rian. Haleluya. Ada masalah. Banyak anak muda sini. Ya. Haleluya. Yang penting Anda datang di sini bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Amin. Haleluya. Karena saya cinta Tuhan, saya ada di sini. Kalau soal kurang saya punya pacar, itu bonus dari Tuhan. Itu paradigmanya itu seperti itu. Jangan Anda ada di sini, itu karena dia. Waktu anak mantu saya mau ke sini, saya kau hati-hati. Haleluya. Bayangkan saya pendeta, bapaknya itu majelis, ketua majelis. Terjadi pertarungan antara ketua majelis GKI dan pendeta GBI. Haleluya. Jawaban saya sederhana. Ketua majelis itu periode. Paling tinggi 2 atau 3 periode. Selesai ketua majelis. Tapi kalau pandita sampai mati, tulis pandita di liang kubur. Jadi mau menang siapa? Majelis kan pandita? Pandita. Makanya anak mantu saya ikut. Haleluya. Meskipun di last day beliau sempat goyah. Tidak tahu roh mana yang masuk. Goyah tidak mau dibaptis. Saya tanya sama saya punya anak, Gisel, siapkah Anda untuk batal pernikahan ini? Kalau beliau tidak mau dibaptis. Dengan bangga dan dengan keteguhan hati dia bilang, saya siap Papi. Batal saja. Last day. Haleluya. Dan saya yakin betul kalau anak saya bisa ngomong begitu, berarti dia aman-aman dalam pacaran. Hati-hati anak-anak muda yang pacaran. Kalau tidak aman, Anda tidak akan mungkin mundur di saat-saat seperti itu. Mau mundur apa? Sudah terjadi. Tidak mungkin bilang, Pak, saya batalkan. Tidak mungkin kalau Anda sudah berbuat yang negatif. Karena itu anak-anak muda dengar baik, apalagi perempuan-perempuan. Bergaullah dengan baik. Supaya meskipun di last day, last minute, Anda masih bilang, tidak. Kalau dia tidak ikut Papi, kita batal. Haleluya.
Karena memang firman Tuhan bilang begitu. Coba baca Alkitab. Demikianlah laki-laki akan meninggalkan. Tidak ditulis demikianlah bene-bene meninggalkan. Tidak ada. Cuman dibilang demikianlah seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Jadi dengar baik-baik. Haleluya. Yang dekat diri, yang so bawa-bawa pacar, dengar baik. Kecuali buat Renaldi. Karena Aldi dia melayani di sini. Dia besar di sini. Dia bertobat di sini. Dia melayani drum di sini. Dia menyanyi di sini, singer sini. Dia penyanyi luar biasa. Haleluya. Di Facebooknya seberapa kali saya lihat, wah ini suaranya. Saya pikir dia mau ikut X-Factor atau haleluya. Jadi Nona punya rencana ke depan. Papi pendeta nanti berkati di sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tenang. Haleluya. Berdoa supaya gereja besar di situ peresmiannya Aldi. Harus. Kalau Dewi sabar dulu. Masih panjang perjalanan Nak. Selesai kuliah, habis kuliah, kerja dulu, sudah ada pendapatan, baru berpikir seperti itu. Ya, Dewi. Jangan masih kuliah so maniso. Perkenalan, pendekatan itu biasa. Namanya mau saling mempelajari, biasa itu. Ya. Bahkan orang pun sudah ditunangan bisa mengakhirinya, tidak masalah. Saya sebagai gembala mensupport kalau anak-anak itu mau pacaran, yang sudah layak pacaran boleh. Tapi pacaran dalam Tuhan. Pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Pacaran terang-terangan. Jangan gelap-gelapan. Haleluya. Kalau pergi di tembok, lihat lampu, di bawah lampu. Haleluya. Di mana itu yang belakang tembok, apa namanya? Reklamasi itu. Cari lampu paling terang di bawah situ. Ini namanya pacaran yang benar. Jangan, ada lampu ini. Pilih sudut-sudut gelap, tapele kontainer. Tidak boleh. Itu tidak bagus. Ya. Kalau gelap-gelap itu tempatnya iblis. Jadi jangan. Anda tidak kuat lawan iblis. Dengar anak-anak muda dengar. Tidak kuat lawan iblis. Umur Anda berapa? Umur iblis berapa? Hah? Bukan senior lagi. Nenek moyang pe senior. Baru kau berani bilang, itu usah. Nah, jangan. Ya. Lebih baik jangan. Haleluya. Jadi dengar baik Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga sekaligus yang terakhir. Ketaatan itu adalah respon yang benar. Yusuf taat tanpa menunda. Meski belum sepenuhnya mengerti. Keluarga diselamatkan dimulai dari pribadi yang taat. Kita akan melihat kepedulian Tuhan terhadap kita itu ketika pribadi dalam keluarga itu menjadi orang-orang yang taat. Karena ketaatan Yusuf lahirlah rumah tangga yang menjadi wadah kehadiran Kristus. Lihat, ada keturunan ilahi lahir melalui keluarga Yusuf. Jadi Natal adalah ajakan untuk menata ulang hidup keluarga. Natal kali ini, mari kita introspeksi diri. Haleluya. Keluarga kita introspeksi. Dalam dunia yang penuh disrupsi, kebingungan moral, hanya Yesus yang mampu. Satu, menyucikan dosa setiap anggota keluarga, menyatukan keluarga yang sudah terpecah, menuntun langkah keluarga menuju damai sejati, damai yang asli, yang original. Itu cuma ada dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ya,
Saya mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas buat kita sekalian. Tuhan berkati. Mari pemain musik maju singer ke depan. Kita mau mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, Natal tidak akan berarti kalau kita tidak hadirkan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian yang tadi, seperti palungan dan apa yang seterusnya. Setelah kita duduk beberapa waktu lamanya, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau sampaikan buat Tuhan bahwa Natal akan menjadi berarti ketika kasih Kristus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Putra Natal yang sedang kita rayakan hari ini. Semua kita lalu sikap jernihkan hati dan pikiranmu dan pandang Dia, Yesus yang tengah kita rayakan saat ini. Sehingga Natal kali ini bukan Natal yang sia-sia, Natal yang biasa-biasa, tapi Natal yang lebih arti dalam hidup kita, dalam keluarga. Hari ini saya mau mengajak kita, mari kita menjadikan Natal kali ini menjadi indah. Kenapa? Karena ada hadir Yesus di hati saudara dan saya. Hadirkan Dia dalam hatimu. Kau sebagai anak dalam keluarga, minta biar Tuhan hadir. Kau sebagai istri, minta biar Tuhan hadir. Sebagai suami, sehingga dalam keluarga kita memperingati Natal kali ini, Natal yang penuh arti. Haleluya. Mari kita buka hati. Tuhan, kami tidak mau Natal kali ini Natal yang biasa-biasa. Haleluya. Sebab Natal tak yang berarti tanpa kasih-Mu. Mengalir kasih-Mu dan mengalir Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya
kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami supaya Natal kali ini menjadi Natal yang indah dalam keluarga kami. Karena itu kami butuh Tuhan hadir di setiap hati kami. Apakah kami sebagai anak, sebagai bapak, sebagai mama, Tuhan tolong supaya kami bisa merayakan Natal hari ini dengan sujud syukur hanya kepada Tuhan. Karena betapa indahnya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Tuhan, hamba percaya Roh-Mu yang kudus tidak pernah tinggal diam. Terus mengartikan lebih dalam lagi tentang kepedulian Tuhan bagi keluarga. Tuhan peduli dengan kami. Karena itu Tuhan tolong supaya kami dapat menjaga keluarga kami masing-masing. Kami bisa meresponi dengan penuh ketaatan atas kepedulian kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman ini buat kami semua. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, apapun bentuk persembahan akan kami bawa, apakah itu kolekta, persepuluhan, pengucapan syukur Natal dan akhir tahun ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang saat ini akan menabur. Genapilah janji firman-Mu bagi kami Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati setiap kami yang memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih, dan kami percaya tahun 2026 kami akan melihat tuaian yang luar biasa terjadi bagi keluarga kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan pengagungan hanya bagi Engkau yang layak menerimanya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap bidah, tubuhnya, semua makhluk berguna. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap bidah, tubuhnya, semua makhluk hidupnya. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap bidah, tubuhnya, semua makhluk hidupnya. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, Yesus Raja. Di akhir ibadah raya kami memperingati hari kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur karena Tuhan boleh hadir, Roh Kudus boleh bersama dengan kami, sehingga kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita dan damai Natal yang telah kami alami dalam ibadah raya pada kali ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya berkat perayaan Natal hari ini Tuhan akan terus mewarnai seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami masing-masing untuk memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan jemaat Tuhan di hari ini yang kelak nanti akan merayakan Natal. Mungkin akan keluar mengunjungi satu dengan yang lain, mendatangi rumah ke rumah. Hamba berdoa penyertaan Tuhan sempurna. Dijauh
dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala hal yang membahayakan hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga sempurnalah sukacita kami di hari ini Tuhan. Kami merayakan Natal. Terima kasih Bapak, hari-hari hidup kami ke depan sampai pada hari Minggu nanti, Hamba serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menyertai kami, sehingga dalam hidup ini ada syukur yang terus kami naikkan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami mengakhiri dan menutup ibadah raya memperingati kelahiran Yesus pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Natal yang kami rayakan hari ini. Kami sudah berdoa, bersyukur dan memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, ini keluarga Tuhan. Iya, selamat Natal, silakan bisa berpegangan tangan, tapi jangan pulang dulu.